Oh ya, acara malam hari ini adalah dari sore tadi adalah Ramatama dengan para pahlawan yang telah bersama-sama dengan kami berjuang sehingga kami boleh sampai pada titik ini. Semua kami syukuri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kami boleh tetap merasakan perhelatan pilkada ini dengan luar biasa sehingga kami banyak belajar apa sesungguhnya yang terjadi sehingga setiap 5 tahun rakyat selalu mengeluh dengan persoalan yang sama dan tambah banyak masalahnya. Kami sudah banyak tahu sehingga apa yang kami himbau tadi adalah hal-hal yang perlu kita perbaiki lebih baik ke depan. Siapa yang bilang? Salah ya. Yang dengar-dengar itu bohong. Kami belum pernah ada. Nggak tenang aja dulu. Nggak ada. Lalu arah suara nanti apa? Nggak tahu. Belum tahu kan belum ada putusan KPU. Jadi kita tunggu saja putusan KPU karena pada prinsipnya kami berjuang ini hanya untuk kepentingan jiwa, nyelamatin jiwa manusia kok. Bukan sekedar ingin menikmati bagi-bagi kue atau apa. Ya. Itu tujuan kami. Jadi kami hanya tujuannya itu, nggak ada yang lain. Ya. Belum, tidak. Jadi saya juga tadi di siang ditanyain beberapa wartawan, saya katakan tidak pernah, belum sama sekali. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Karena kita baru ketemu lagi dengan para pahlawan kami setelah 2 hari ini. Jadi biarkanlah mereka menikmati dulu kebahagiaan dan rasa bangga mereka terhadap hasil 10% yang dimana selama ini kita kan dianaktirikan oleh lembaga survei. Karena kami kan tidak punya mobil Ferrari, kami hanya punya bemo. Ya sudah, ya wajar-wajar saja kalau kami dianaktirikan. Ternyata Tuhan kasih bemonya itu turbo. Ya, kami tidak melihat lumayan Pak. Kami tidak mau ditakar lumayan. Kami bukan orang yang kan tadi saya udah bilang ini adalah bukan angka sakral Pak. Kalau tidak ada angka sakral tidak akan ada tadi yang viral mengenai pencoblosan di TPS. Dan saya yakin rekan-rekan wartawan sudah tahu. Kalau rekan-rekan wartawan mau mendukung, mau melakukan pendidikan politik, mari kita rapikan betul-betul. Karena kalau dengan proses seperti ini, bangsa ini tidak akan pernah maju dan akan semakin mundur. Ya, percuma kita berbicara tentang moralitas, tetapi prosesnya sendiri tidak bermoral. Ini kan kalau terlihat dari seperti ini, jelas-jelas ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Sesuatu yang sudah direncanakan dan bukan berada di satu TPS saja, mungkin saja di TPS-TPS yang lain. Tinggal ya waktu itu ada yang bergerak tidak. Gitu. Jadi ini hanya masalah siapa yang cepat dia yang dapat kan gitu. Ya, tapi prosesnya semua udah tahu. Masa mau dibiarkan begitu saja? Gitu. Kami memang jujur belum pengalaman sehingga baru kemarin kami belajar. Oh ternyata angka yang ditampilkan itu adalah bukan angka yang sakral. Paham ya? Jadi angka itu nggak usah dibangga-banggakan. Dan jangan bilang lumayan. Karena sebenarnya itu hanyalah puncak gunung esnya. Yang lebih dalam lagi banyak. Karena apa? 46% yang tidak hadir. Ya, dari 8,2 juta sekian yang memiliki hak memilih. Ya, dengan ada 3 kategori alasan. Pertama, tidak dapat undangan. Tidak dapat undangan. Terus kemudian sudah ada yang dicoblos juga. Ya, yang dianggap golput mungkin. Itu kan yang dicoblos bisa dikategorikan golput atau tidak sah. Ya, mungkin coblos 3-3-nya kah atau ada coblos 2 lah dan sebagainya. Dan ya itulah yang terjadi. Ditambah lagi adanya serangan fajar semalam sebelum dilakukan pemilihan. Makanya tadi
dari Bunda Siti juga menemukan adanya yang dimintai KTP. Karena kalau tidak diserahkan KTP, tidak akan diberikan sembako dan sejumlah amplopnya. Itu yang kita dapat. Jadi ini hanyalah bagian daripada kami menyampaikan supaya menjadi pelajaran. Kalaupun nanti akhirnya jadi masuk putaran kedua, apalagi kalau siapa tahu Tuhan menyatakan pemilihan diulang kembali, wah, kami udah ngerti di mana titik-titik poin yang bisa kita jaga. Itu. Kita lihat aja. Kami bukanlah orang yang punya dana untuk berperkara, tetapi kami mengharapkan adanya mujizat dari Tuhan. Karena semua masih bisa terjadi. Ya, karena proses pemilu di mana jelas-jelas kecurangan itu direncanakan dengan baik dan masif mungkin, maka pemilu itu sebenarnya harus dianggap tidak sah atau diulangi. Tapi kan ada proses ya pada yang memang punya kewenangan itu. Itu saja sih. Tadi kan disebut banyak pendukung yang gak dapat undangan, itu angkanya berapa yang masuk laporan tim? Tadinya kami tidak perhatikan, cuman karena banyaknya, akhirnya kami mulai mencoba menginventarisir. Yang ke saya saja ada 15. Ya. Artinya, ini 15 dari berbagai TPS. Belum lagi orang-orang lain yang mungkin saya tidak kenal. Artinya, potensi ini ada. Belum lagi saksi-saksi yang tidak diizinkan untuk menandatangani ketika di TPS. Saksi ya. Lalu ditemukan ada suatu keanehan ketika di daerah Cipete, dalam beberapa TPS angkanya itu flat. 20, 22, 23, 25, 21. Jadi dia seperti ada polanya. Dan saya perhatikan ya, hampir mungkin 80% sapu bersih itu persentasenya seperti udah ditakar gitu ya. Ini kan cuman apa yang saya analisa itu. Jadi saya melihat beberapa banyak hal-hal yang aneh yang perlu dipahami. Terlepas daripada itu, kami merasa bahwa kami adalah orang-orang yang taat untuk mengikuti aturan main yang beradab. Jadi ini hanya pembelajaran supaya sahabat-sahabat yang ada di luar kota yang sedang berkontestasi di provinsi lain untuk lebih memahami apa sebenarnya yang terjadi, baik sebelum dan pada saat pelaksanaan. Itu adalah titik-titik rawan di dalam kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan menghasilkan pemimpin, bukan lagi pemimpin yang beradab, tetapi pemimpin yang dihasilkan berdasarkan transaksi. Paslon nomor 1 itu kan udah menyebut bahwa ada kemungkinan Belum bisa menanggapi apa-apa. Mau yang sebelah sini, sebelah sini. Tidak, kami hanya menunggu putusan KPU dulu. Baru kita bisa berbicara. Karena kami juga perlu waktu untuk meminta petunjuk dari Tuhan, supaya jangan karena pikiran kami sendiri atau karena nafsu kami menentukan. Ya, itu aja. Tapi Pak, apakah ada komunikasi atau sounding dari pihak sebelah terkait dengan hal itu, Pak? Belum ada. Saya tidak mau kira-kira. Silahkan biar kita tunggu hasil dari KPU-nya saja. Saya akan tetap berjuang dimanapun saya berada. Saya akan tetap, kami akan tetap, dan para pahlawan ini akan tetap menyuarakan kebenaran, karena gaungnya sudah menggema bahkan sampai ke seluruh dunia dan tidak akan bisa padam lagi oleh apapun juga. Dia sedang menggulung seperti kumparan yang semakin lama semakin besar. Dan ini adalah tonggak sejarah di mana ini merupakan awal daripada perjuangan yang sesungguhnya. Ibu Bunda, mungkin ada yang mau ditambahkan? Catat, ini bukan keberhasilan saya. Keberhasilan semua pahlawan-pahlawan yang ada di sini. Saya hanya ditugaskan
namanya Dharma pun. Tetapi inilah keberhasilan daripada pahlawan-pahlawan pejuang kemanusiaan di bawah pimpinan Ibunda Siti Fadila.